Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Lydia Putri. Ini adalah video yang ketiga saya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tokoh-tokoh filsafat hukum. Untuk tokoh yang pertama adalah Socrates. Pembahasan yang awal adalah sejarah dan latar belakangnya. Socrates lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi. Ayahnya berprofesi sebagai seorang tukang pahat dan batu, sedangkan ibunya adalah seorang dukun beranak. Socrates dikenal sebagai anak yang mudah bergaul sehingga banyak orang-orang yang menyukainya. Socrates dikenal juga sebagai filsafat yang tidak mempunyai pendidikan formal dan juga tidak memiliki tulisan ataupun naskah, sehingga berbagai informasi yang kita ketahui tentangnya itu berasal dari murid-muridnya terdahulu. Keistimewaan yang dimiliki oleh Socrates ialah ia mampu mengarahkan seseorang untuk setuju terhadap pendapatnya walaupun orang tersebut tidak ingin setuju terhadap pendapatnya. Sehingga ada beberapa orang yang tidak menyukainya karena ia mampu mengungkapkan kebenaran tentang pendapatnya tanpa ada kesalahan sedikit pun dan tanpa ada kesombongan dalam dirinya. Untuk aliran yang dianut pada masa Socrates adalah aliran klasik, yaitu berupa pemaparan dan pemersoalan untuk membuktikan sebuah kebenaran dan untuk mengungkapkan ketidakkonsistenan. Pada masa Socrates ini dikenal juga sebagai puncak masa klasik. Sebagaimana yang diutarakan oleh Socrates bahwa akal dan pikiran itu merupakan hal yang utama atau hal yang primer. Sebab dengan akal atau pikiran yang dimiliki oleh manusia, maka manusia dapat memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya dengan sebaik-baiknya. Begitu juga pendapatnya tentang hukum dan negara, bahwa pada masa Socrates ini lahirlah sebuah sistem yang disebut sebagai sistem demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyatlah yang memiliki kedudukan yang tinggi untuk menentukan sebuah hukum atau untuk membuat sebuah undang-undang. Namun sehingga kaum sofis pada saat itu tidak setuju terhadap hukum yang dibuat oleh penguasa karena mereka beranggapan bahwa hukum yang dibuat oleh penguasa tidak bersifat objektif. Lain halnya dengan Socrates. Socrates menentang pendapat yang diutarakan oleh kaum sofis. Socrates mengatakan bahwa kita juga manusia harus mematuhi atau mentaati hukum atau aturan yang dibuat oleh para penguasa, sekalipun hukum atau aturan yang dibuat oleh penguasa itu tidak objektif atau tidak. Hal itu dibuktikan oleh Socrates hingga ia dihukum mati walaupun terbukti benar bahwa hukum negara itu salah. Nah, untuk tokoh yang kedua adalah Plato. Plato bernama kecil sebagai Aristoteles, yang bermakna bahwa beliau berasal dari keluarga yang memiliki peran politik yang penting bagi Yunani. Sementara Plato adalah sebuah nama yang diberikan oleh gurunya yang karena dia memiliki bahu yang lebar, yaitu senada dengan tubuhnya yang tegap dan tinggi dan berparas rupawan. Plato adalah murid dari Socrates. Beliau belajar dengan Socrates di Athena sejak usianya 20 tahun sampai Socrates dihukum mati. Plato juga dikenal sebagai murid yang setia sehingga sampai akhir hayatnya pun Socrates menjadi pujaan hatinya. Dan semasa tuanya ia mengisi waktu luangnya dengan menulis tentang berbagai hal-hal yang berkaitan dengan filsafat. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.